Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan. Hari ini kita akan belajar tentang warga, rumah, dan sekolah. Oleh karena itu, mari kita membaca taut dan basmalah, lalu membaca doa sebelum belajar, dan membaca doa dilancarkan obrolan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sy'ari sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, seperti biasa, Bapak akan menyampaikan hasanah Al-Qur'annya untuk pembelajaran materi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabalughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 23. Nah, maksudnya adalah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang warga, di mana yang disebut warga adalah orang-orang yang ada di warga sekolah dan warga di rumah. Orang-orang yang ada di rumah dan ada orang-orang yang ada di sekolah. Orang-orang yang ada di rumah ada siapa aja? Ada kalian, ada adik kakak kalian, ada ibu bapak kalian, dan mungkin ada orang lain seperti ada kakek nenek, atau ada paman, atau ada asisten rumah tangga. Nah, kenapa Bapak membacakan surat Al-Isra ayat 23 ini? Karena di sini sudah ada perintah kewajiban kita sebagai seorang anak. Apabila kita sudah berbakti kepada orang tua kan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, mengurus kita dari bayi sampai sudah besar. Sekarang kita saatnya berbakti nih, berbakti karena orang tuanya masih diberi umur panjang oleh Allah. Nah, berbaktinya itu harus dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mengatakan "ah", seperti apa yang pernah kita pelajari di waktu dulu tentang adab pada orang tua, dan jangan sampai kita membentak. Harus mengucapkan sesuatu yang baik-baik pada mereka yang mulia. Dan di sini juga ada perintah Allah, ya, ini kita harus menyembah selain dari Allah. Jangan menyembah selain dari Allah. Dan yang harus berbuat baik kepada orang tua, seperti itu, oke? Nah, sekarang kita ke warga rumah dan sekolah. Siapa yang merupakan warga rumah dan sekolah? Secara langsung kedua-duanya merupakan warga rumah dan sekolah? Ada yang tahu siapa? Ya, yang jawabannya adalah saya, Pak. Saya sebagai anak dan saya sebagai siswa. Nah, siswa adalah warga rumah dan sekolah. Siswa yang belajar di rumah dan sekolah. Ketika di rumah siswa menjadi seorang anak, ketika di sekolah anak akan menjadi seorang siswa. Orang tuanya pun berbeda. Ketika di rumah orang tuanya adalah orang tua asli, ketika di sekolah orang tuanya adalah orang tua yang berada di sekolah, yang yakni ada ibu bapak guru.
Nah, apa itu struktur? Struktur adalah suatu rangkaian yang merupakan dari terbesar ke kecil ada strukturnya. Nah, struktur warga rumah ada siapa aja? Yang pertama ada ayah. Seorang ayah akan didampingi oleh seorang ibu dan akan ada kakak, anak, dan adik. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Ayah. Siapa yang di rumahnya sudah tidak memiliki ayah? Ya, Bapak sudah ditinggal oleh ayah Bapak, sudah almarhum. Sebelumnya, kewajiban seorang ayah itu sangatlah besar. Jadi, kalian itu harus menyayangi ayah kalian ya. Yang pertama adalah menjadi pemimpin keluarga. Yang kedua, bekerja mencari nafkah. Yang ketiga, melindungi keluarganya. Nah, apa saja haknya? Haknya adalah mengambil keputusan sebagai kepala keluarga. Seorang ayah mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Nah, misalkan ada suatu permasalahan, pasti ayah yang ditanyanya terlebih dahulu. Nah, hak yang lainnya adalah bermain sama anak-anak, beristirahat ketika di rumah. Itu contoh-contohnya. Sekarang kita ke ibu. Ini ada gambar ibu. Nah, kewajiban seorang ibu yaitu menjadi pemimpin ketika tidak ada ayah, menjalankan kegiatan ibu rumah tangga atau bekerja, dan menyayangi ayah dan anak-anaknya. Haknya apa saja? Mendapat uang dari ayah, mendapatkan waktu luang untuk pribadinya, dan dibantu oleh anak-anaknya. Itu hak seorang ibu. Sekarang ada saudara kandung, kakak atau adik kandung. Ini ada contohnya, ada adik kakak dan ada keluarga ayah dan ibu. Kewajibannya harus menghormati dan nurut terhadap perintah orang tua. Saling menyayangi sesama adik dan kakak, jangan lupa tolong menolong. Apa saja haknya? Setiap adik dan kakak ingin mendapat kasih sayang orang tua yang sama rata, harus adil, mendapatkan perlindungan dari orang tua dan dihargai oleh sesama saudaranya. Nah, kalian juga sebagai seorang anak mempunyai hak, yaitu untuk menjadi pintar, haknya untuk disekolahkan oleh orang tua kalian. Nah, di sini ada struktur warga sekolah. Di sekolah itu dikepalai oleh kepala sekolah dengan asistennya guru, lalu ada yang membantunya, ada staf tata usaha, ada satpam, dan ada office boy. Kita akan membahasnya juga satu persatu. Ada kepala sekolah, siapa? Bu Rahmi, betul. Nah, kewajiban Bu Rahmi itu untuk memimpin sekolah menjadi lebih maju, memberi teladan kepada rekan kerjanya, kepada guru-gurunya, ataupun staf tata usaha dan lain-lainnya. Dan yang paling utama adalah membuka rapat atau evaluasi. Nah, haknya apa saja? Haknya mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, dihormati oleh rekan kerjanya, dan mendapatkan fasilitas yang memadai. Sekarang kita ke guru. Nih, ada guru-guru yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di SD Hasdarul ini. Kewajibannya guru adalah mengajar dengan baik, mengajar siswa, membina iman dan takwa terhadap siswa, dan menjadi teladan yang baik. Tidak lupa untuk memeriksa tugas siswa. Haknya apa saja? Dihargai siswa, mendapat upah, mendapat fasilitas mengajar. Lalu kita sekarang ke tata usaha, ada Pak Rudi. Kewajiban Pak Rudi sebagai staf tata usaha adalah mengurus arsip tata usaha SD Hasdarul Ilmi, menerima tamu undangan yang berhubungan dengan tata usaha, dan mengurus administrasi. Haknya adalah kerjasama dengan rekan kerja yang baik, upah bulanan, dan fasilitasnya juga. Ada juga satpam. Siapa satpam kita? Pak Asep ya. Siapa yang kangen sama Pak Asep? Bapak juga kangen, Pak Asep juga kangen kalian katanya. Kewajiban Pak Asep adalah menjaga keamanan dan kenyamanan sekolah, menerima tamu dari pihak luar, menjaga arus lalu lintas di depan gerbang. Haknya adalah keamanan dijaga bersama-sama, kata Pak Asep inginnya. Upah bulanan yang sesuai, jaminan kesehatan, dihargai oleh rekan kerja, dan mendapat cuti keluarga. Sekarang ada kebersihan atau office boy, ada Pak Abdul. Siapa yang kangen Pak Abdul? Nah,
Kewajiban Pak Abdul adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menyapu dan mengepel teras dan ruang kelas, membereskan kelas ketika kalian sudah tidak memakai kelas. Nah, haknya adalah ingin kebersihan sekolah dijaga bersama-sama. Upah bulanannya dan jaminan kesehatan dihargai oleh rekan kerja dan pendapat cuti keluarga juga. Nah, itu tadi ada hak dan kewajiban dari warga sekolah dan warga di rumah. Semoga kalian sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pola irama dan tempo. Apa itu pola irama? Pola irama adalah bunyi yang beraturan dan tersusun menjadi suatu musik, suatu irama. Contoh, ada apa aja bunyinya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tempo adalah cepat lambatnya bunyi dalam satu birama. Dalam satu birama itu misalkan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Nah, misalkan itu adalah tempo. Nanti Bapak akan memutarkan suatu video. Nanti kita akan mempelajari apa itu tempo, ada berapa macam tempo dan seperti apa. Oke, silakan disimak. Oh, ini alat musiknya yang berirama itu, contohnya ada violin, ada trompet, ada saxophone, ada piano. Ini bukan ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya, terus belajar supaya Anda bisa memahami membaca not angka dengan bagus, dengan baik. Terima kasih.
Tugasnya hari ini adalah silakan dinyanyikan lagu Bunda Piara menggunakan alat musik kalau punya. Kalau tidak ada, silakan dinyanyikan melalui suara saja di halaman 3. Lalu direkam dan dikirim ke WA Bapak. Jangan lupa mengerjakan tematik halaman 8 dan 14. Itu adalah lanjutan dari kalimat saran yang minggu kemarin. Itu adalah lanjutan dari kalimat saran yang hari kemarin. Lalu silakan tidak lupa untuk mengerjakan link evaluasinya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bapak cukupkan pembelajaran tematik hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.